Nah, ini ada infografisnya. Amanah itu tanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu dibagi tiga, amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, dan amanah kepada sesama manusia. Nah, ini juga menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah. Amanah tanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia, amanah tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri sendiri. Nah, jujur ada tiga, jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini Buddha Dharma ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, terus ini ada pribadi berintegritas, yaitu manfaatnya iman meningkat, memperoleh kebaikan dunia, terhindar dari sifat munafik, hidup tenang dan bahagia, dipercaya banyak orang, di akhirat masuk surga. Amin. Coba kita bahas dari sini nih, pengertian amanat dan jujur. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab. Arab yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dalil tentang amanah dan jujur, yaitu ada salah satunya di Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah baik sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini dalil tentang amanat dan jujur. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, berdasarkan pengertian amanah secara istilah tersebut, terdapat tiga cakupan amanah, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sama manusia, dan diri sendiri. Nah, yang ini nggak ada nih di PPT-nya Pak Dedi. Jadinya kayaknya aku buat belajar, kayaknya aku lebih ke, ke buku aja ya. Jadi itu tadi itu tiga amanah. Jadi amanah dibagi tiga, yaitu kepada Allah, amanah terhadap Allah, amanah terhadap uh, manusia, dan amanah terhadap diri. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang ditanggung jawab manusia. Tugas-tugas ini sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk menjalankannya. Namun mereka semua tidak sanggup melaksanakan. Kemudian tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia. Manusia pun menerima tugas itu. Konsekuensi yang didapatkan manusia adalah bahwa manusia akan mendapatkan surga jika melaksanakan amanat yang dengan benar. Tapi jika manusia mengkhianati, ya maka manusia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu merupakan amanah kepada Allah. Jadinya kalau mau amanah kepada Allah itu lebih kayak ke ibadah, ibadah kepada Allah. Itu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjut, tugas keagamaan yang dimaksud berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bisa bentuk ibadah khusus atau mumahadah seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum, ghairu mahdah, seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berbisnis itu lebih kayak dispesifikan sendiri. Jadi berbisnis itu sama halnya dengan berdagang, karena juga Rasulullah itu juga orangnya yang suka berdagang ya. Maksudnya sebagai pedagang lah. Dulu pas masih kecil juga dibawa sama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, terus kita lanjut ini dulu. Iya, kita lanjut ke amanah kepada sesama manusia. Tadi itu dalil tentang amanah dan jujur ada di Quran surat An-Nisa ayat 58 ya.
Nah, ini amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala bentuk yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Amanah yang berbentuk materi misalnya menitipkan benda atau harta kepada seseorang seperti memberi pinjaman, hutang, atau lainnya. Orang yang diberi pinjaman atau hutang harus menjaga amanah yang diberikan orang lain. Jika ia meminjam, maka barang pinjamannya jangan sampai rusak. Sementara jika ia berhutang, maka harus mengembalikan hutangnya sesuai jangka waktu yang diberikan. Sementara amanah yang berbentuk non-materi, misalnya jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seorang. Jabatan yang diterima seseorang pada dasarnya merupakan amanah yang harus ditunaikan. Seseorang yang mengemban jabatan tertentu, ia berkewajiban untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab jabatan yang diembannya. Asas amanah yang ia itu juga dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat, itu amanah kepada manusia. Misalnya amanah sebagai seorang ketua kelas. Ayo, siapa yang di sini ketua kelas adik-adik? Cuman yang paling beban wakil sih, wakil ketua kelas. Ada gak? Nggak ada kan wakil ketua kelas 7A zamanku? Oh, nggak ada. Beban anak 7A wakil ketua kelasnya nggak ada kerja. AFK. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, misalnya amanah sebagai seorang ketua kelas. Seseorang yang diberikan kepercayaan sebagai ketua kelas harus bisa memimpin teman-teman di kelasnya, menyampaikan aspirasi teman-temannya kepada guru, membagi tugas kebersihan kelas, piket, dan lain-lain. Jabatan ketua kelas yang dipercayakan kepadanya harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab ia akan dimintai pertanggungjawaban baik oleh teman-temannya sendiri ataupun dari guru kelak di akhirat. Tanggung jawab ini pun harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan amanah kepada sesama manusia. Kita lanjut amanah kepada diri sendiri. Nah, amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Semua nikmat itu harus dilihat sebagai titipan Allah untuk diri seseorang. Titipan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat bagi pemiliknya baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Contoh pelaksanaan amanah terhadap diri sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan, maaf, salah nada. Nah, kesehatan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kesehatan itu harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu. Tunggu ya, sabar. Nah, oke, aku lanjutkan contoh pelaksanaannya itu tentang menjaga kesehatan. Kesehatan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kesehatan ini harus dijaga dan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ya seperti di masa pandemi ini ya 3M. Sementara jujur kita lanjut. Kalau Mama tadi kita udah belajar tentang amanah. Amanah itu ada secara bahasa, terus istilah, dan ini ya coba kita bahas dari bahasa. Jadi tadi itu amanah itu berasal dari bahasa Arab, itu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Terus sementara dalam bahasa Indonesia amanah diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Dengan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus dalil tentang amanah itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 58. Terus amanah dibagi menjadi 3, yaitu amanah kepada Allah SWT, amanah kepada manusia, dan amanah kepada terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke jujur. Kalau tadi amanah secara bahasa itu berasal dari amanatan yang artinya tidak takut, percaya, dan lain-lain itu, maka jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik yang berarti berkata benar.
Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Nah ini dalil tentang jujur ada di Quran surat At-Taubah ayat 119. Yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati ataupun pikiran. Perbuatan yang dilakukan dan informasi yang dikatakan, misalnya seseorang yang menyatakan menyanggupi akan menghadiri undangan temannya. Jika seseorang yang jujur maka dia di dalam hatinya ia juga memiliki keinginan untuk menghadiri sama seperti yang dikatakan. Karena saat dia menghadiri pasti akan bisa makan. Yang pertama bisa makan gratis. Itu merupakan keuntungan dari menghadiri temannya. Habis itu bisa bertemu silaturahmi lalu dapat goodie bag mungkin ya dan sebagainya. Enggak sih itu. Enggak. Pokoknya ya begitulah bentuk jujur. Pokoknya apa yang kita katakan maka itu yang diperbuat. Nah, itu namanya istilah atau kita bisa ini itu yang aku tadi bilang itu juga termasuk istilah ya, kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Kalau namanya jujur secara bahasa berasal dari kata sidik atau asiduk. Aku lupa sih yang tadi di PPT-nya Pak Dedi yang artinya berkata benar, sedangkan secara istilah jujur adalah yang kesesuaian ucapan dan perbuatan dan lain-lain. Dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 119. Ini juga jujur ya, jujur itu kayak nggak menyontek itu juga termasuk jujur. Ini juga. Terus kita lanjut ke cara berperilaku amanah dan jujur. Ini kisah Rasul Nabi Muhammad ya, yang apa namanya diberi kepercayaan pada saat Rasulullah berusia 35 tahun. Nah, cuman kalau mamanya di pertanyaan Rohis kok itu umur 30 ya? Aku nggak tahu sih. Kok di pertanyaan Rohis umur 30 ya? Aku lupa sih. Ada umur 35. Kalau di pertanyaan Rohis, oh untuk memperbaiki Ka'bah. Jadinya itu ya. Nah, ini juga termasuk amanah ya, amanah Rasulullah saat memperbaiki Ka'bah pada usia 35. Tapi kalau mama di pertanyaan Rohis ada Rohis gak di sini? Ada Arkadia. Arkadia Rohis. Apa emang? Kenapa? Itu Ka'bah direnovasi kan di sini ditulis umur 35 sama ini. Tapi kalau di pertanyaan Rohis 30 jawabannya di umur 30. Ada tanya ulang lagi, bisa diulang, bisa diulang. Tunggu aku kirim Umur ke kamu ya. Royce emang 30 orang. Kenapa ini? Bukan Rasulullah kan di sini kan renovasinya pada usia 35. Jangan kalau mau di pertanyaan Rohis jawabannya 30. Kalau aku sih ngasal ya. Pertanyaan Royce tuh mana ya? Yang mana? Yang itu. Kuis tuh, jangan kuis yang itu ya? Iya. No, no, itu bukan urusan saya, itu bukan proker saya. Oke, baik. Oke, Oke, aku lanjutkan ya. Makasih. Makasih, makasih.
Terus juga karena sikap maksudnya perilaku amanah dan jujur Rasulullah dikaruniai gelar yaitu Al-Amin. Nih. Semua pun merasa senang dengan cara yang digunakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf. Saat itu lah terucap di kalimat antara pemimpin kabilah itu Rodina bil Alamin. Artinya kami ridho dengan keputusan Al-Amin, orang yang terpercaya. Itulah kisah dibalik pemberian gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Nah, aku nggak tahu deh gelar Al-Amin itu yang semenjak dia sama Abu Thalib apa yang berdagang di negeri Syam atau gimana? Di sini oh ini Rodina bil Alamin beda Al-Amin beda-beda. Nah, terus karena sifat amanah dan jujur dimilikinya sejak usia remaja, Nabi Muhammad SAW banyak dipercayai oleh para pengusaha suku Quraisy untuk menjualkan barang dengan mereka. Bahkan seorang pengusaha ternama yang bernama Khadijah sangat terpikat dengan pribadi Muhammad SAW. Khadijah kemudian melamar Khadijah kemudian melamar Muhammad SAW untuk menikah dengannya. Selisih umurnya pun juga agak jauh. Selisih 8 tahun, aku lupa sih selisih berapa. Kita langsung lanjut aja ya ke cara berperilaku amanah. Jujur di PPT ini, di buku ini banyak banget sih ini basa-basinya. Gak langsung ke materi gitu, kebanyakan cerita. Aku harap nggak keluar ya cerita-cerita kayak gini. Oke, aku lanjutkan. Kita langsung ke berikut ini, cara agar bisa berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Cara berperilaku amanah yang pertama meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Itu merupakan cara agar bisa berperilaku amanah dan jujur juga ya. Selain meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki, terus menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, juga menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Dan yang terakhir, cara berperilaku amanah yaitu melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Terus cara berperilaku jujur yaitu meyakini bahwa Allah Maha melihat atau Allah Maha melihat itu namanya apa aku lupa. Tuh, Discord. Nah, Al-Basir. Allah Maha melihat itu Al-Basir ya. Nah, ini cara berperilaku jujur meyakini bahwa Allah Maha melihat atau Allah Al-Basir bahwa Al-Basir Maha mendengar, Maha mendengar aku juga lupa apa. Nah, Allah Maha mendengar itu Asami, Al-Basir, Asami sama yang terakhir dan Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yaitu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Jadi meyakini bahwa Allah Al-Basir, As-Sami sama Al-Alim terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh manusia. Meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan diri orang lain, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Terbiasa berkata benar sesuai dengan sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Menghindari perkataan bohong, bohong. Ya itulah. Maupun hanya sebagai candaan.
Nah, ini hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Ini ada manfaat vertikal dan horizontal. Kalau mamanya kalian udah belajar IPS, kalian paham. Maksudnya kayak dampak positif, negatif, horizontal maupun vertikal. Nah, ini sikap amanah dan jujur memiliki banyak manfaat yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Manfaat vertikal berupa peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga amanah dan kejujuran menunjukkan bahwa dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Al-Alim, Maha melihat, Al-Basir, dan Maha mendengar As-Sami. Maaf, Maha mendengar itu As-Sami dan Maha melihat Al-Basir terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan manusia. Karena itu seorang yang amanah dan jujur akan terhindar dari sifat munafik, yaitu berkata bohong, tidak menepati janji, dan tidak menjaga amanah. Sementara manfaat horizontal sifat amanah dan jujur adalah meningkatnya kepercayaan dari orang lain. Orang yang selalu suka menjaga amanah dan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya, seperti teman, guru, orang tua, dan lain-lain. Kepercayaan yang dapat banyak orang akan menghasilkan banyak pula kebaikan yang diperoleh. Nah, ini juga salah satu ini ya hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Jujur aku nggak punya bukunya ya. Nanti aku coba mintain deh ke yang punya. Nah, hadis ini memerintahkan kita untuk berperilaku jujur. Adapun maksud dari kejujuran membimbing kepada kebaikan adalah bahwa perilaku jujur itu akan menghasilkan kebaikan baik pelakunya maupun bagi orangnya. Kalian harus berkata jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Nah, terus kebaikan yang diperoleh oleh Mujemi dan Iggy Santi. Jadi gini ya tentang jujur ini salah satu dalilnya. Tadi itu dalil jujur itu ada di surat At-Taubah ayat 119. Ini dalil tentang jujur dengan yang hadis ini. Hadis Mas'ud kalau nggak salah. Aku lupa sih. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal. Kalau mamanya dalil tentang ini, awalnya dalil tentang amanah ada di surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang terakhir kita bahas tentang manfaat yang diperoleh orang yang berlaku amanah dan jujur. Yang pertama, meningkatkan keimanan, terhindar dari sifat munafik, mendapat kepercayaan dari banyak orang, memperoleh kebaikan dan dia merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ini rangkumannya ya. Amanat berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun dirinya sendiri. Bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan amanat maksudnya amanat secara istilah ya. Arti amanat secara istilah, yaitu yang itu. Dan amanat secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab itu amanatun, yaitu percaya, tidak takut, dan lain-lain itu. Jadi amanah berasal dari bahasa Arab itu amanah itu. Terus jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Ini juga sama tentang jujur secara istilah. Kalau mau jujur secara bahasa yaitu berkata yang sesuai. Terima kasih. Aku lupa jujur secara bahasa apa. Nah, terus sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan. Namun kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan diuji dalam berbagai situasi. Setelah itu barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan ini.
Sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan, namun kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Terus sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji. Kalau mamanya cuma suka bohong terus apa namanya terus dia udah tobat, tapi kalau mamanya orang masih nggak percaya gara-gara baru tobat kan harus agak lama dikit lah supaya orang percaya ya udah tobat. Atau ya kalau memang nggak mau dibilang mau bohong ya harus dibuktikan. Jangan nangis-nangis atau ngejar-ngejar, kan sering tuh ada yang tiba-tiba lari gitu ngejar-ngejar temennya di apa meh di koridor kelas itu. Ada yang ngiseng, ada yang apa, terus ada yang nangis, gak tahu sih, cuman kayaknya enggak. Oke, aku lanjutkan. Orang yang berlaku amanah akan mendapatkan kebaikan, kemenangan, dan kebahagiaan hidup baginya maupun akhirat. Ini contoh soalnya. Ini juga benar ya, amanah Allah untuk manusia sebelumnya ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Pada awalnya manusia tidak sanggup menerima, salah. Manusia menerima amanah dan menjalankan karena mendapatkan bisikan dari setan, salah. Jawabannya 1 dan 3. Ini ada di latihan ini ya, juga udah pernah dibahas ya sama Bu Ita. Terus yang nomor 2, contoh perilaku amanah terdapat pada nomor beribadah beribadah kepada Allah, ya, menitipkan barang kepada teman, kurang tepat, disiplin dalam menjaga kesehatan diri, ya, mengembalikan barang yang dipinjamkan dari teman, ya, meminjamkan barang dari teman kepada teman yang memerlukan, salah. Jadi jawabannya 1, 3, 4 yang B. Terus yang nomor 3, contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh pernyataan nomor menjalankan sholat 5 waktu, ya, belajar dengan tekun dan lisan. Aku kurang tepat kayaknya. Disiplin dalam membagi waktu, ya. Kalau mau kayak gini ya harusnya jawabannya lebih tepatnya kepada diri sendiri ya, dibanding kepada Allah, lebih tepat kepada diri sendiri. Maka dari itu nih buku nggak tahu deh, nggak jelas bukunya. Oke, aku lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak gitu jawabannya yang 2 dan 3. Menurutku ini lebih tepatnya ke ini sih, membagi. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Cuman kalau menurutku ini lebih tepatnya kepada tanggung jawab kepada diri sendiri. Impression. Ada gitu. Nah itu ya, terus sebenarnya kalau mau soal-soal kayak gini lebih banyak soal ceritanya sih dan harus rajin baca. Menurutku ini kurang efektif untuk maksudnya dipelajari karena lebih banyak ke soal-soal yang begitu.
Oke, aku lanjutkan dulu ya. Oke, aku mau lanjutkan, kita ngerjain latihan dulu. Aku lupa lagi latihannya apa. Mau tunggu. Strawberry 60.000 sampai 65.000. Karena bikin 2 batch. Maksudnya ada 2 sesi lah. Itu ya strategi. Biar nanti yang lain, kelas lain belum siap, anak 8, 7A udah start duluan. Biar pada mabok duluan itu mereka. Cuman itu rencana abang sih dulu. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Sekarang kita mau bahas soal tentang sholat dulu. Kita bahas yang dari Bu Ita dulu ya. Baru nanti kita cari soal tentang, kita cari dulu ngerjain latihan dulu. Terus nanti kita cari materi soal tentang ini. Soal tentang, sih aku lupa. Tentang, apa ya aku lupa. Tentang amanah dan jujur, maaf. Oke, baik. Aku bahas ya. Berikut ini yang bukan ketentuan melaksanakan sholat id ain, yaitu yang bukan tidak didahului oleh azan dan iqomah setelah sholat dilanjutkan khutbah, boleh dikerjakan di rumah. Jumlah takbir rakaat pertama jawabannya yang A ya. Jadi yang untuk nomor 1 itu jawabannya yang A. Bukan, maaf. C. Boleh. Terus kita lanjut nomor 2, sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal C 1 Syawal. Rukun sholat yang wajib dibaca baik ketika sholat fardu maupun sholat sunnah adalah surat Al-Fatihah. Terus kita lanjut. Nah, sholat yang dilakukan tanpa dengan azan adalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Kalau mau sholat istiqoroh, meminta pilihan yang terbaik dari 2 pilihan. Kalau mau sholat hajat meminta sesuatu gitu. Terus nomor 5, berikut adalah sholat yang dilakukan dengan bacaan jar atau suara yang keras, kecuali jawabannya sholat sunnah rawatib. Juga untuk yang sholat sunnah rawatib itu juga dijawabnya ini ya, apa namanya? Dia sholat munfarid, jadinya kalau sholat sendiri nggak perlu dibaca, bacaannya itu jar atau suara keras. Nah, sebelum pelaksanaan sholat id ain, kalimat yang biasa diucapkan oleh Bilal yaitu as-sholatu jami'atun. Yang itu, yang as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nah itu. Yang tadi udah aku bahas, itu ada tuh, yang bacaan Bilal. Untuk manggil sholat ya itu. Usolli jami'atun. Rahimakumullah. Nah ini. Yang ini ya, bacaan Bilal saat tarawih. Rahimakumullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah ini bacaan Bilal. Allahumma sholli. Kan as-sholat. Inilah. Itu bacaan Bilal ya. Itu yang as-sholat. Maaf. Mana sih tadi soalnya? Itu yang ini, as-sholat tuh jami'at. Nah ini sebelum pelaksanaan sholat id ain, kalimat yang biasa diucapkan oleh Bilal adalah itu, as-sholatun jami'atun. As-sholat tuh jami'at. Oke, aku lanjut. Nomor 7, kalimat di atas adalah lafal dan niat usolli sunatan apa nih? Difusu fil komarir. Komarir ro kok maaf, kata ini lillahi ta'ala. Oh ini ho.
khusuf. Berarti ini gerhana bulan. Usoli sunatan li khusuf fi rokataini maaf, khusufil komari rokataini lillahi ta'ala. Nah, kalimat di atas adalah lafalnya. Salat